Fang Lin mengerang dalam hatinya. Benar-benar di luar dugaan Fang Lin bahwa harimau putih dapat menggunakan kekuatan Pil Evil. Pil Evil merupakan fondasi dan sumber kekuatan binatang Evil, namun tidak banyak binatang Evil yang dapat menggunakan kekuatan Pil Evil. Pertama, kecuali tingkatan monster itu cukup tinggi dan memiliki kecerdasan setara dengan manusia, ia tidak akan tahu cara menggunakan kekuatan Pil Monster. Kedua, sangat sulit untuk menggunakan kekuatan Pil Evil, kecuali jika itu adalah binatang Evil dengan warisan garis keturunan. Binatang Evil biasa tidak dapat menggunakan Pil Evil dalam tubuh mereka sampai mereka mati. Adapun harimau putih ini, perubahan sebelumnya menunjukkan bahwa ia adalah binatang Evil dengan jejak warisan darah, dan ia juga dapat menggunakan kekuatan Pil Evil. Semua faktor ini digabungkan membuat kekuatan binatang Evil itu tampak berada pada tingkat kultivasi ke-8, tetapi pada kenyataannya, bahkan sulit untuk dibandingkan dengan banyak binatang Evil biasa pada tingkat kultivasi ke-9. Jika kekuatan Pil Evil dilepaskan sepenuhnya, itu akan cukup untuk membasmi Fang Lin seketika, tidak menyisakan ruang untuk melarikan diri atau melawan. Untungnya, meskipun harimau putih ini dapat menggunakan kekuatan Pil Evil, levelnya jelas belum mencapai level itu, dan ia hanya dapat menggunakan sebagian dari kekuatan Pil Evil. Tetapi meski begitu, Fang Lin sudah kehabisan tenaga dan hampir terpojok oleh harimau putih ini. Meskipun langkah surgawi 9 lapisnya masih relatif stabil, langkahnya menjadi semakin berat, seolah-olah diisi dengan timah. Napas Fang Lin menjadi semakin cepat, yang merupakan tanda cepatnya terkurasnya energi internal dan kekuatan fisik. Otang pembawa sial, kenapa asap racunnya tidak bekerja? Ini tidak mungkin. Fang Lin tak kuasa menahan diri untuk mengumpat dalam hatinya saat melihat cahaya merah redup bersinar pada Pil Evil itu lagi dan sedikit aura ganas terpancar darinya. Mungkin kutukan diam Fang Lin mulai berlaku. Tiba-tiba, tubuh harimau putih itu bergetar sedikit, dan kemudian cahaya pada Pil Evil dengan cepat meredup. Mata Fang Lin berbinar saat ia melihat ekspresi harimau putih itu yang langsung berubah lesu, dengan warna keruh berkelebat di mata harimau itu. Dia sangat gembira, mengetahui bahwa asap beracunnya akhirnya berpengaruh pada saat ini. Otang pembawa sial, fisik harimau putih ini sungguh menakjubkan. Ia sudah bertahan lama sekali sebelum racunnya bereaksi. Fang Lin tidak bisa tidak mengaguminya. Dia pun sangat takut dalam hatinya. Jika racunnya bereaksi kemudian, dia akan berada dalam bahaya besar. Pil Evil kembali ke tubuh harimau putih. Harimau putih itu terlihat gemetar dan berputar di tempat, seolah-olah sewaktu-waktu akan jatuh ke tanah. Fang Lin mengepalkan tangannya dan sebuah belati muncul di tangannya, tetapi dia tidak langsung menyerang, memilih untuk terus menunggu dan melihat. Su Sangao dan lainnya yang berada jauh merasa sangat lega ketika melihat pemandangan ini. Jika Fang Lin saja tidak mampu menghadapi harimau putih ini, mereka hanya bisa lari menyelamatkan diri. Harimau putih itu menatap Fang Lin dengan tatapan penuh keterkejutan, kebingungan, dan sedikit ketakutan. Ia tidak mengerti mengapa ia merasa begitu lemah, seolah-olah embusan angin dapat meniupnya. Aku jelas masih punya banyak kekuatan fisik dan kekuatan Pil Evil yang dahsyat, tetapi mengapa aku tidak bisa memanfaatkannya sepenuhnya? Harimau putih tentu saja tidak akan mengerti karena ia telah menghirup asap beracun Fang Lin. Akan tetapi, meskipun membingungkan, ia tidak bodoh. Naluri monster itu mengatakan jika ia terus tinggal di sana, hidupnya akan berada dalam bahaya. Kemudian, di bawah tatapan terkejut Fang Lin, harimau putih itu benar-benar merintih dan lari ke dalam kegelapan. Meskipun terhuyung-huyung saat berlari, harimau putih itu tetap menghilang dari pandangan Fang Lin dengan tekadnya yang gigih. Melihat ini, Fang Lin tertegun sejenak, lalu dia tersenyum pahit, menyingkirkan belati di tangannya, dan duduk di tanah dengan kelelahan. Saya sangat lelah. Fang Lin bergumam, lalu meminum pil lainnya, dan kekuatan internalnya pulih dengan cepat. Mengenai luka di dadanya, Fang Lin menunduk dan menemukan bahwa bubuk putih itu tidak memberikan pengaruh yang berarti, dan darah masih mengalir keluar perlahan. Pada saat itu, Fang Lin mengeluarkan sebotol bubuk obat dan menuangkannya ke luka. Bubuknya berwarna hitam dan berbau menyengat. Beruntungnya saya membawa bubuk pembentuk otot ini, kalau tidak akan sulit berjalan dengan semua cedera ini. Fang Lin berkata dalam hati dan duduk di bawah pohon untuk beristirahat. Su Sangao dan yang lainnya pun datang mendekat, masing-masing dari mereka masih dengan ketakutan yang masih tersisa di wajah mereka, jelas sangat ketakutan oleh pertempuran berbahaya antara Fang Lin dan Baihu tadi. Kakak senior Fang, apakah lukamu serius? Jika memang tidak berhasil, jangan memaksakan diri melakukannya. Tidak masalah apakah kamu mencapai puncak atau tidak, kata Su Sangao. Fang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, biarkan aku istirahat malam ini. Mendengar ini, Su Sangao tidak mengatakan apa-apa lagi. Meskipun dia khawatir, dia tahu bahwa Fang Lin adalah orang yang sangat bijaksana. Karena Fang Lin sendiri yang mengatakannya, jelaslah bahwa cederanya tidak begitu serius.
Aku tidak tahu monster macam apa yang ada di sini. Haruskah kita pergi dari sini? Seorang pria muda berkata dengan hati-hati. Fang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lemah, ini adalah wilayah harimau putih. Monster lain tidak berani muncul di sini. Kita tidak akan berada dalam bahaya jika kita tetap di sini. Setelah mendengar Fang Lin mengatakan ini, semua orang merasa lega dan duduk di sekitar Fang Lin, melindunginya secara diam-diam. Aura ganas harimau putih dan bau darah yang agak menyengat masih tertinggal di sekitarnya. Tidak ada seorang pun yang berani bersantai sepenuhnya. Bahkan ketika mereka sedang beristirahat, mereka menutup mata. Fang Lin tertidur tak lama kemudian. Dia terlalu lelah dan butuh istirahat yang cukup. Dapat dimengerti jika dia tertidur tanpa menyadarinya. Melihat Fang Lin begitu lelah, semua orang berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya, terutama Susangao, yang tidak menurunkan kewaspadaannya sepanjang malam dan terus mengawasi pergerakan di sekitarnya. Saat langit cerah, Fang Lin membuka matanya. Cahaya di matanya kembali dan semua rasa lelahnya hilang. Meski luka di dada belum pulih sepenuhnya, pemulihannya sudah sekitar 70% hingga 80%. Selama tidak ada pergerakan besar, tidak akan ada masalah. Hanya tersisa 1 hari lagi, dan aku harus mencapai puncak sebelum gelap. Fang Lin berdiri, dan yang lainnya segera bangun. Setelah penundaan singkat, kelompok itu terus bergerak ke atas. Namun, karena Fang Lin belum pulih, mereka bergerak sangat lambat dan sangat berhati-hati. Jika ada yang salah, mereka akan segera mundur atau mengubah arah. Mereka menjumpai beberapa monster di sepanjang jalan, namun sebagian besar dari mereka berada pada level rendah, jadi mereka mengusir mereka atau mengambil jalan memutar. Setelah berjalan dan berhenti sejenak, pada siang hari, semua orang memilih untuk beristirahat. Fang Lin pada dasarnya sudah pulih pada titik ini. Dia menyingkirkan bubuk hitam di dadanya, memperlihatkan daging yang baru tumbuh di dalamnya. Kulit dan daging baru tampak lebih segar dan lembut, tetapi setelah beberapa saat, tidak ada yang terlihat lagi. Hanya tinggal sedikit lagi menuju puncak, tetapi bagian terakhir ini juga yang paling berbahaya. Pada dasarnya, semua monster kuat mengintai di bagian terakhir perjalanan ini, menjadi tantangan terbesar bagi siapapun yang ingin mencapai puncak. Fang Lin menatap puncak yang samar-samar terlihat di atasnya, alisnya sedikit berkerut, ekspresi berpikir di wajahnya. Saya khawatir bagian terakhir jalan ini akan sulit dilalui. Barang yang saya persiapkan ini akan berguna. Fang Lin menyentuh dagunya dan berkata diam-diam. Setelah beristirahat sejenak, semua orang mulai mendiskusikan cara untuk melanjutkan selanjutnya. Mencapai puncak bukanlah tugas mudah. Setiap pendaki dapat dikatakan telah melalui pertempuran brutal dengan monster sebelum mencapai akhir. Di antara semua orang yang hadir, hanya Fang Lin yang memiliki kemampuan mencapai puncak. Bagi yang lain, bisa sampai di sini sudah merupakan berkah. Tentu saja, dia bisa terus mengikuti Fang Lin, tetapi dia harus menghadapi monster yang lebih ganas dan akan menjadi beban bagi Fang Lin. Semua orang ini memahami hal ini, termasuk Susangao. Faktanya, setelah melewati setengah jalan mendaki gunung, mereka telah menjadi beban bagi Fang Lin. Meskipun Fang Lin tidak mengatakan apa-apa, Susangao dan yang lainnya mengetahui keterbatasan mereka sendiri dan tahu sudah waktunya bagi mereka untuk mundur dan berhenti menjadi beban. Kakak senior Fang, kami tidak akan mengikutimu sepanjang perjalanan, agar tidak menghalangi. Susangao berkata pada Fang Lin sambil tersenyum. Fang Lin mengerutkan kening dan berkata, aku bisa mengajakmu ikut denganku. Sebelum Susangao sempat berbicara, seorang pemuda lain telah berbicara, kami juga ingin mengikuti kakak senior Fang ke puncak gunung, tetapi dengan kemampuan kami yang terbatas, kami takut jika kami mengikuti kakak senior Fang, kami akan melibatkannya. Orang lain berkata, kami sudah sangat puas mengikuti saudara Fang ke sini. Kami juga akan puas menyaksikan saudara Fang mencapai puncak. Semua orang memilih untuk menyerah, meskipun beberapa dari mereka ingin mencapai puncak, tetapi mengenal diri sendiri adalah hal yang paling penting. Menyerah saat ini adalah hal yang paling tepat bagi mereka dan Fang Lin. Fang Lin tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengangguk dengan berat. Susangao tersenyum dan berkata, meskipun kami telah memilih untuk pergi, kami masih ingin melakukan sesuatu untuk saudara junior Fang. Semua orang berangkat, dan setelah mengawal Fang Lin selama 1 jam, Susangao dan yang lainnya memilih untuk meninggalkan puncak Suinyao. Tim tersebut awalnya berjumlah lebih dari selusin orang, tetapi di bagian akhir perjalanan, hanya Fang Lin yang tersisa. Suasana hati Fang Lin cukup rumit. Awalnya dia enggan membawa orang-orang ini bersamanya, tetapi setelah menemani mereka hanya beberapa hari, Fang Lin menjadi tulang punggung mereka. Dan sekarang, Fang Lin, dengan harapan Susangao dan yang lainnya, hendak melancarkan serangan ke puncak pencarian obat. Dia ingin mencapai puncak. Untuk berjaga-jaga, kita harus menggunakannya. Fang Lin memandang gunung di atas dan menarik napas dalam-dalam.
Ketika dia menyentuh tas 9 istana, sebuah pil abu-abu muncul. Fang Lin menelannya langsung ke mulutnya tanpa melihatnya. Setelah meminum pil abu-abu, cahaya merah redup muncul di mata Fang Lin, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura evil yang kuat. Tampaknya Fang Lin saat ini bukan lagi seorang prajurit, tetapi monster yang menjelma menjadi wujud manusia. Fang Lin merasakan aura evil yang kuat di tubuhnya, menyeringai, dan mengeluarkan sesuatu dari tas 9 istana. Benda ini adalah sepotong tulang putih, sangat tebal, bukan tulang manusia, tetapi tulang hewan. Sepotong tulang monster. Fang Lin menatap potongan tulang monster itu dengan ekspresi terharu. Dia dapat merasakan aura yang amat mengerikan dari potongan tulang monster itu. Meskipun tulang-tulang monster ini hampir membusuk, energi evil di dalamnya begitu kuat. Monster itu pasti telah mengalami lebih dari 3 transformasi saat masih hidup. Fang Lin berkata dalam hati. Potongan tulang monster ini adalah andalan terbesar Fang Lin dalam pencariannya terhadap Medicine Peak kali ini. Fang Lin terlihat membawa tulang-tulang monster itu bersamanya, yang membuat aura evil di sekelilingnya semakin kuat dan mengkhawatirkan. Setiap kali Fang Lin menarik napas, energi evil-nya semakin mendidih. Bahkan harimau putih yang ditemuinya sebelumnya jauh lebih rendah daripada Fang Lin saat ini. Hanya berdiri di sana, aura evil Fang Lin sudah cukup untuk mengejutkan orang. Energi IBL-ku saat ini setara dengan binatang evil tingkat ketiga. Aku seharusnya bisa mengamuk di puncak Suinyao. Fang Lin berkata pada dirinya sendiri dan berjalan menuju puncak. Di tengah perjalanan, seekor ular piton emas menerobos angin dan langsung melarikan diri dengan panik setelah merasakan roh jahat Fang Lin yang menakutkan. Seekor setan beruang yang tingginya lebih dari 3 orang meraung dan menerkamnya, tetapi 10 langkah dari Fang Lin, setan itu tiba-tiba jatuh ke tanah, gemetar. Seekor rubah putih yang telah menjelma menjadi puncak tingkat ke-9 ingin melancarkan serangan diam-diam ke arah Fang Lin, tetapi di bawah tatapan Fang Lin, rubah itu gemetar bagaikan saringan dan mengeluarkan air kencing dan kotoran kemana-mana. Seluruh puncak Suinyao menjadi kacau untuk sementara waktu, dan semua jenis monster, tidak peduli seberapa tinggi atau rendah wilayah mereka, semuanya ketakutan dan tergeletak di tanah. Akhirnya, eksistensi paling kuat di puncak Suinyao, seekor ular piton berkaki 4 yang akan berubah menjadi seekor naga, muncul. Ia berbaring di hadapan Fang Lin seperti seorang pelayan dan mengeluarkan sebutir manik putih dari mulutnya. Fang Lin mengambil manik-manik putih itu dengan ekspresi kosong. Manik putih ini bukan pil evil, tetapi harta alam yang disebut manik roh bulan, yaitu harta yang memadatkan esensi bulan. Mutiara roh bulan ini merupakan harta paling berharga dari ular piton berkaki 4. Telah dipelihara selama ratusan tahun, dan siap ditelan oleh ular piton saat ia berubah menjadi seekor naga dan menjadi bagian dari dirinya sendiri. Tetapi sekarang, ular piton berkaki 4 ini dengan hormat memberikan harta paling berharganya kepada Fang Lin, yang menunjukkan betapa ia takut kepada Fang Lin. Di mata para monster ini, Fang Lin yang penuh dengan energi evil, hanyalah salah satu dari jenis mereka. Terlebih lagi, energi evil Fang Lin begitu kuat sehingga semua monster di puncak Suinyao tunduk padanya. Tak ada kendala di jalan. Metode Fang Lin dapat dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Di masa lalu, para pengikut Dan Zong yang menjelajah ke puncak obat dan mampu mencapai puncak tidak hanya cukup kuat, tetapi juga beruntung. Namun, Fang Lin benar-benar curang, menggunakan energi evil untuk mengintimidasi semua monster di puncak Suinyao. Inilah yang telah direncanakan Fang Lin sejak lama. Pil yang ditelan Fang Lin sebelumnya terbuat dari puluhan pil evil, yang dapat membuat tubuhnya dipenuhi energi evil untuk jangka waktu tertentu. Belasan pil evil tersebut semuanya diperoleh Fang Lin dari murid-murid Wuzong. Jumlahnya hanya sedikit, dan pada dasarnya digunakan untuk memurnikan pil itu. Tentu saja, pil ini saja tidak cukup untuk membuat Fang Lin bebas dari rasa khawatir. Potongan tulang monster adalah yang paling penting. Tulang-tulang monster ini juga diperoleh dari seorang murid Wuzong. Murid Wuzong tidak dapat melihat nilai tulang monster ini, tetapi Fang Lin dapat melihatnya dan memasukkannya ke dalam sakunya sendiri tanpa bersuara. Sekarang, tulang-tulang monster ini memang memainkan peran. Dengan bantuan tulang-tulang monster dan ramuan ajaib, Fang Lin menyamar sebagai monster di alam transformasi ketiga, mengejutkan seluruh puncak Suinyao. Puncaknya hanya tinggal selangkah lagi. Sebelum Fang Lin hendak mencapai puncak, seorang wanita dengan bekas luka berdiri di puncak kedua tempat mencari obat, wajahnya yang pucat penuh kegembiraan. Murid tingkat menengah Guliuli telah berhasil mencapai puncak. Sebuah suara keras bergema di seluruh sekte dan segera, pandangan mata penuh keterkejutan, iri hati, kekaguman, DCB, tertuju pada sosok ramping di puncak gunung. Hampir pada saat yang sama, di puncak pencarian obat yang ketiga, seorang pria berpakaian putih berdiri tanpa ekspresi di puncak-puncak. Di bawahnya, ada 3 sosok kesepian. Murid terbaik Meng Chaoyang telah berhasil mencapai puncak.
Suara nyaring itu terdengar lagi, mengumumkan pemenang puncak terakhir dari puncak pencarian obat yang ketiga. Meng Chaoyang adalah salah satu dari 4 orang paling berbakat di Sekte dan saat ini yang paling terkenal di antara mereka. Pendakian Meng Chaoyang ke puncak diharapkan oleh banyak orang, tetapi juga melampaui harapan beberapa orang. Dan melihat penampilan Meng Chaoyang, sepertinya dia tidak mengalami perjuangan berat dan mencapai puncak dengan sangat mudah, sungguh aneh. Dari 3 puncak pencari obat, puncak kedua dan ketiga telah berhasil didaki, sehingga hanya menyisakan puncak pertama. Namun, orang banyak tidak mempunyai banyak ekspektasi terhadap orang yang kelak mencapai puncak-puncak pertama, karena mereka yang mencapai puncak pertama semuanya adalah murid tingkat rendah, dan terlalu sulit untuk mencapai puncak. Selama 3 sesi berturut-turut, tidak ada murid tingkat rendah yang berhasil mencapai puncak-puncak pencarian obat. Saya rasa tidak akan ada tahun ini. Tepat ketika semua orang memusatkan perhatian mereka pada Gu Liuli dari puncak kedua dan Meng Chaoyang dari puncak ketiga, sebuah suara keras bergema di seluruh Danzong. Murid tingkat rendah Fang Lin telah berhasil mencapai puncak. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang melihat ke arah puncak pertama dengan heran, dan benar saja, ada sebuah sosok yang berdiri di puncak itu. Titik. Gu Liuli di puncak kedua dan Meng Chaoyang di puncak ketiga keduanya memandang sosok di puncak pertama. Ada sedikit ekspresi terkejut di wajah lelah Gu Liuli, sementara Meng Chaoyang memasang ekspresi kosong dan tampaknya tidak terlalu terkejut. Akhirnya seseorang berhasil mencapai puncak First Peak. Ini sungguh langka. Fang Lin itu memang seorang jenius yang telah mengalahkan murid-murid terbaik. Ya, meskipun reputasi Fang Lin beragam, setidaknya dia adalah tokoh terkenal di Sekte dan kita. Di seluruh Sekte dan, ada aliran komentar yang tak ada habisnya tentang Fang Lin. Ada yang mengaguminya, ada yang terkagum-kagum, dan ada pula yang mencibirnya. Di kaki puncak pertama, Su Shangao dan yang lainnya berdiri bersama, menatap Fang Lin di puncak gunung, dan mereka semua tampak sangat bersemangat. Bahkan Wu Mengsheng, yang terluka dan pergi lebih awal, didukung di sini dan memandang Fang Lin dengan senyuman di wajahnya. 3 tetua yang bertugas membuka puncak pertama juga berdiri di kaki gunung. Tetua Wan dan Tetua Setengah Baya itu sama-sama memiliki ekspresi gembira di wajah mereka, sementara Tetua Gao memiliki ekspresi muram di matanya. Di dalam aula Danzong, biksu kepala Gu Daofeng membuka matanya begitu Fang Lin mencapai puncak, lalu menutupnya pelan. Di atas batu hijau, sepasang saudara perempuan dengan penampilan yang mirip berdiri berdampingan. Gadis berambut panjang dan berpakaian hijau itu tersenyum di wajahnya saat dia melihat ke arah puncak pengobatan Danzong. Gadis kurus berambut pendek di sebelahnya tampak bingung dan memegang erat lengan kakaknya dengan kedua tangan. Kakak, mungkin dia benar-benar bisa menyembuhkan kita. Setelah waktu yang lama, Han Yinyu berbicara, dengan sedikit harapan dan sedikit kegelisahan dalam nada suaranya. Han Xiaoxing tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menggelengkan kepalanya. Dia telah kehilangan cahaya dan harapannya sejak dia lahir. Seberapa besar pun harapan adiknya pada Fang Lin, dia tetap tidak percaya pada keajaiban. Pada saat ini, cahaya pedang ungu tiba-tiba bersiul ke langit dari Wuzong. Cahaya pedang itu seperti bayangan naga, memancarkan semburan raungan naga di atas langit, mengguncang seluruh Sekte Zixia. Semua murid Sekte Zixia, baik dari Sekte dan maupun Sekte Bela Diri, saat ini tatapan mereka tertuju pada bayangan naga yang terbang melintasi langit. Ini adalah tanda lahirnya senjata ajaib. Gu Daofeng menatap tajam ke arah cahaya pedang bayangan naga dan berkata dengan suara yang dalam. Di puncak Sui Nyao, Fang Lin menatap naga yang terbang tinggi dengan ekspresi terkejut. Meskipun jejak energi naga ini samar, itu nyata. Tampaknya seseorang di Wuzong telah memperoleh senjata kuno dengan energi naga. Fang Lin berpikir dalam hati, merasa sedikit tidak berdaya. Dia akhirnya mencapai puncak dan hendak menikmati tatapan kagum semua orang, tetapi dia tidak menyangka bahwa dalam waktu singkat, pusat perhatian itu sepenuhnya direnggut oleh Wuzong. Fang Lin juga merasakan hal yang sama seperti Gu Liuli dari puncak kedua. Adapun Meng Chaoyang dari puncak ketiga, bahkan ketika cahaya pedang naga muncul dari sisi Wuzong, matanya hanya bergerak sedikit. Wuzong, di atas danau Chenjian, seorang pemuda berwajah pucat memegang pedang kuno berkarat. Pada saat ini, seekor naga kecil ilusi sedang melayang di atas pedang kuno itu. Pria muda itu memejamkan matanya dan tampak merasakan sakit yang amat sangat. Di tepi danau Chenjian, banyak pengikut Wuzong memandang pemuda yang memegang pedang kuno itu dengan penuh harap dan terkejut. Ledakan. Di atas langit, bayangan naga yang telah menari di langit selama 9 hari tiba-tiba jatuh dan kembali ke pedang kuno. Pemuda itu tiba-tiba membuka matanya, dan secercah cahaya melintas di matanya. Pedang ini disebut naga pengembara. Suara pemuda itu mengguncang seluruh dunia. Saat berikutnya, seluruh klan Wuzong bersorak. King Jianzi ini memang layak menjadi jenius nomor 1 di Wuzong.
Dia benar-benar memiliki kesempatan untuk menemukan senjata ajaib kuno. Han Yinyu berkata sambil berpikir. Dia sangat kuat. Han Xiaoxing, yang berdiri di samping, jarang berbicara. Suaranya dingin, tetapi juga mengandung sedikit kelembutan, kelembutan yang hanya akan dia tunjukkan saat dia bersama saudara perempuannya. Han Yinyu tersenyum dan berkata, bagaimana denganmu? Han Xiaoxing menunjukkan sedikit kebanggaan dan berkata, aku lebih kuat. Dan Zong, Fang Lin dan 3 orang lainnya yang berhasil mencapai puncak dipanggil oleh biksu kepala Gu Daofeng dan datang ke aula dan Zong bersama-sama. Di aula utama, Gu Daofeng duduk di puncak dengan aura yang luar biasa. Di kedua sisi di bawahnya berdiri sejumlah tetua. Hampir semua tetua dari seluruh sekte dan berkumpul bersama. Fang Lin pernah melihat pemandangan semacam ini sebelumnya, saat dia sedang memverifikasi formula pilnya yang telah disempurnakan. Fang Lin juga memperhatikan bahwa suasana di aula tampak agak aneh. Banyak mata yang tidak tertuju pada 2 orang lainnya, tetapi padanya. Fang Lin mencibir dalam hatinya melihat suasana aneh ini. Dia sudah bisa menebak apa yang sedang terjadi, tetapi hatinya tetap tenang. Dia sudah siap menghadapi situasi ini. Aura ibel di tubuh Fang Lin hampir menghilang. Ketika dia meninggalkan puncak Sui Niao, dia memasukkan potongan tulang binatang ibel itu ke dalam tas 9 istana. Adapun ramuan dalam tubuhnya, kekuatan obatnya juga telah habis. Sekalipun masih ada energi jahat yang tersisa, hampir tidak dapat dideteksi. Jika Fang Lin datang ke aula dan Zong dengan aura ibel, dia akan ditangkap oleh para tetua sebelum dia bisa mengatakan sepatah kata pun. Salam untuk ketua, salam untuk semua tetua. Fang Lin dan 2 orang lainnya memberi hormat kepada Gu Daofeng dan banyak tetua yang hadir. Gu Daofeng tersenyum dan berkata, selama pelatihan di puncak Sui Niao ini, kalian bertiga tampil sangat baik dan masing-masing dari kalian berhasil mencapai puncak. Sudah 3 tahun sejak 3 orang berhasil mencapai puncak ketiga puncak sekaligus. Kalian semua adalah kebanggaan sekte dan kami, dan saya sangat senang. Ketiganya memberi hormat lagi, namun dalam hati mereka tidak peduli. Gu Daofeng tidak mengatakan kata-kata kosong. Dengan lambaian tangannya, 2 tas istana 9 terbang di depan Meng Chaoyang dan Gu Liuli. Fang Lin tertegun sejenak, namun kemudian dia tenang dan menundukkan kepalanya tanpa suara. Meng Chaoyang dan Gu Liuli juga sedikit bingung. Mengapa Fang Lin tidak mendapat hadiah apapun? Namun, keduanya tidak terlalu memikirkannya. Asal mereka mendapat imbalan, tidak apa-apa. Adapun orang lain, mereka terlalu malas untuk peduli. Kalian berdua turun duluan, kata Gu Daofeng. Meng Chaoyang dan Gu Liuli keduanya memandang Fang Lin dan kemudian meninggalkan aula. Setelah keduanya pergi, suasana di aula menjadi semakin aneh. Ada yang menyeringai, ada yang tampak acuh tak acuh, dan ada pula yang menatap Fang Lin dengan khawatir. Tidak ada ekspresi senang maupun marah di wajah Gu Daofeng, dia selalu berwajah lembut, seperti seorang sarjana yang elegan. Fang Lin berdiri di tempatnya, matanya memperhatikan hidungnya dan hidungnya memperhatikan jantungnya. Meskipun banyak mata tertuju padanya, dia tetap tidak menunjukkan sedikit pun tanda-tanda ketakutan. Waktu terus berlalu sedikit demi sedikit, tak seorang pun bicara, tak seorang pun pergi, bahkan nafas pun seakan sengaja ditekan. Pada saat ini, bahkan jika jarum jatuh ke tanah, kemungkinan besar suaranya akan terdengar jelas oleh semua orang. Diam total. Anda dapat mendengar suara jarum jatuh. Dalam suasana yang aneh dan tenang ini, Fang Lin bukan saja tidak merasa khawatir atau tertekan sama sekali, tetapi pikirannya malah mengembara, memikirkan apa yang akan dimakannya nanti. Fang Lin, apa yang sedang kamu pikirkan? Tiba-tiba, suara Gu Daofeng terdengar. Suaranya sangat lembut, membuat orang merasa seperti bermandikan angin musim semi, bagaikan orang tua berbicara kepada generasi muda, tanpa keagungan apapun. Fang Lin berkata, aku sedang memikirkan apa yang akan kumakan saat kita keluar nanti. Aku belum makan daging selama 3 hari terakhir, dan mulutku terasa sangat hambar. Setelah mendengar ini, Gu Daofeng tertegun sejenak, lalu dia tertawa. Banyak tetua yang hadir semuanya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka, ada yang tidak dapat menahan tawa, ada pula yang sama sekali tidak bisa berkata apa-apa. Anak ini sungguh tidak berperasaan. Meng Wuyu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Mu Yan di samping mengangguk pelan, berpikir bahwa sungguh luar biasa bahwa Fang Lin masih bisa berbicara dan tertawa saat ini. Sungguh menjijikkan kau masih bertingkah gila dan bodoh saat bencana sudah di depan mata. Zhao Dengming mencibir diam-diam. Fang Lin bereaksi setelah mengatakan ini, ekspresi malu-malu muncul di wajahnya. Kata-kataku telah terucap, Fang Lin berkata sambil batuk kering. Gu Daofeng tersenyum dan tampak dalam suasana hati yang baik. Katanya, tidak apa-apa. Kita tetap perlu makan lebih banyak daging. Toh, meskipun kita alkemis, kita juga pejuang. Kita perlu memperkuat diri.
Kata-kata ini membuat banyak orang tua tertawa dan menangis. Lucu sekali bahwa ketua sekte dan mendorong seorang pengikutnya untuk makan lebih banyak daging. Fang Lin mengangguk berulang kali, wajahnya memerah, seolah-olah dia sangat bersemangat untuk membahas masalah makan daging dengan kepala biara. Akhirnya, seseorang tidak dapat menahannya lagi dan berdiri dari kerumunan, sambil berkata dengan keras laporkan kepada kepala biksu, Fang Lin telah membasmi sesama murid di puncak Suinyao. Perilakunya sangat buruk. Saya sarankan agar dia diinterogasi dan dihukum atas kejahatannya. Fang Lin berbalik dan melihat bahwa pria itu tidak lain adalah Penatua Gao, salah satu dari 3 penatua yang memimpin pembukaan puncak Suinyao. Dia tidak memperhatikannya dengan baik ketika puncak Suinyao dibuka beberapa hari lalu. Setelah Penatua Gao selesai berbicara, dia melirik Fang Lin dengan tatapan dingin. Fang Lin dapat melihat ada sedikit rasa jijik dan kekejaman di mata Penatua Gao. Tuan pertama, Fang Lin telah melanggar tabu utama sekte dan kami dan harus diselidiki secara menyeluruh. Zhao Dengming segera melangkah maju untuk menyetujui. Yu Zhen tidak mau ketinggalan, dan segera mengepalkan tinjunya dan berkata, dan orang ini benar-benar berhasil mencapai puncak tanpa cedera. Ini sangat mencurigakan dan harus diselidiki secara menyeluruh. Ini bukanlah akhir. Tetua berambut putih dari paviliun dan yang berdiri di depan berkata dengan acuh tak acuh melapor kepada kepala paviliun dan kami menemukan bahwa Fang Lin menjual pil secara pribadi dan tidak menganggap serius aturan paviliun dan kami harap berhati-hati. Fang Lin tidak menunjukkan kepanikan di wajahnya saat mendengar ini, tetapi dia mencibir dalam hatinya. Sepertinya orang-orang ini akan menginjak-injakku dengan keras hari ini, tetapi aku, Fang Lin, tidak akan membiarkanmu berbuat sesuka hatimu dengan mudah. Fang Lin berkata pada dirinya sendiri. Gu Daofeng mendengarkan keluhan para tetua terhadap Fang Lin dengan ekspresi tenang, seolah-olah dia sedang mendengarkan masalah sepele. Ketika sesepuh paviliun dan selesai berbicara, Gu Daofeng menatap Fang Lin, dan senyuman di wajahnya akhirnya menghilang, digantikan oleh ekspresi serius. Tekanan kuat turun, dan Fang Lin tiba-tiba merasakan tubuhnya sedikit gemetar. Dia tahu dalam hatinya bahwa ini adalah tekanan Gu Daofeng, yang diam-diam mengejutkannya. Fang Lin, apakah tuduhan para tetua itu benar? Ucap Gu Daofeng, namun alisnya sedikit berkerut, dan secercah keraguan melintas di matanya. Fang Lin mengepalkan tangannya dan membungkuk hormat, ekspresinya tenang dan kalem, lalu berkata, murid mengaku bersalah. Wow, begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh aula menjadi gempar. Meng Wuyu dan Mu Yan keduanya membelalakkan mata mereka, tidak percaya bahwa Fang Lin hanya mengaku bersalah. Zhao Dengming, Yu Zhen, Tetua Gao, dan tetua dari paviliun dan semuanya menunjukkan kegembiraan. Tetua paling senior, Yan Zhengfeng, mengerutkan kening, jelas terkejut dengan pengakuan tegas Fang Lin. Karena Fang Lin sudah mengakui kesalahannya, tolong hukum dia, untuk memperbaiki peraturan sekte dan kita. Zhao Dengming berkata sambil mengepalkan tangannya. Fang Lin melirik Zhao Dengming dan berkata, kejahatan yang kuakui adalah menjual ramuan secara pribadi. Mengenai apa yang dikatakan Penatua Gao tentang menyakiti sesama murid, itu sepenuhnya salah. Mereka mencoba mencemarkan nama baikku. Aku harap Tuan pertama akan menyelidikinya. Penatua Gao segera berteriak dengan suara tegas beraninya kau, Fang Lin, berdebat di depan biksu kepala dan para tetua. Buktinya tidak terbantahkan. Kau memang telah membasmi sesama muridmu di puncak Suinyao. Kejahatanmu tidak termaafkan. Fang Lin tersenyum tipis dan berkata, Penatua Gao mengatakan buktinya meyakinkan. Kalau begitu, tolong tunjukkan kepada kami apa yang disebut bukti itu. Gu Daofeng juga mengangguk dan berkata, Penatua Gao, menyakiti sesama murid adalah kejahatan serius. Kita tidak dapat menuduh murid manapun secara salah, kita juga tidak dapat melepaskan siapapun yang melanggar perintah ini. Jika Anda dapat memberikan bukti, saya tentu akan menghukum Fang Lin, tetapi jika Anda tidak dapat memberikan bukti, Anda telah menuduh Fang Lin secara salah. Penatua Gao tersenyum dingin dan berkata, tentu saja saya punya bukti. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat seorang pria berjalan masuk dari luar aula. Fang Lin berbalik dan melihat siapa lagi kalau bukan Kang Lu. Kang Lu menatap Fang Lin dengan penuh kebencian, sementara Fang Lin mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum. Salam kepada ketua, salam kepada semua tetua. Aku, murid Kang Lu, menuduh Fang Lin telah meracuniku. Kang Lu berlutut di tanah, menunjuk Fang Lin, dan berkata dengan ekspresi sedih dan marah. Fang Lin melirik Kang Lu dengan acuh tak acuh tanpa mengatakan apapun. Tetua Gao mencibir dan berkata, Tuan muda pertama, Kang Lu ini adalah orang yang dibasmi oleh Fang Lin. Biarkan dia menceritakan semua yang terjadi di puncak Suinyao. Gu Daofeng mengangguk setuju, dan Kang Lu mulai menuduh Fang Lin dengan kasar, menceritakan semua yang telah dilakukan Fang Lin dengan berlebihan. Dalam penuturan Kang Lu,
Fang Lin tampak telah menjadi orang gila yang kejam dan bengis, yang melakukan segala macam kejahatan. Banyak tetua yang hadir menggelengkan kepala diam-diam, dan menatap Fang Lin dengan kekecewaan dan kemarahan di mata mereka. Kebanyakan orang mengerutkan kening dan tetap diam. Mereka tahu siapa Kang Lu dan pernyataan sepihaknya tidak terlalu dapat dipercaya. Lagi pula, perseteruan antara Kang Lu dan Fang Lin sudah diketahui hampir semua orang, jadi tuduhan Kang Lu terhadap Fang Lin di sini tentu saja sepertinya mengandung maksud jahat. Setelah Kang Lu selesai berbicara, Meng Wuyu segera berdiri dan berkata dengan suara rendah, kata-kata Kang Lu benar-benar sulit untuk meyakinkan orang. Jika kamu menggunakan ini untuk menghukum Fang Lin, akulah orang pertama yang tidak setuju. Perkataan Meng Wuyu disetujui dan didukung oleh banyak tetua. Bahkan Yan Zhengfeng, yang memiliki senioritas paling tinggi, mengangguk sedikit. Penatua Gao mendengus dingin, tanpa ragu sedikit pun, dan melanjutkan ada beberapa saksi di luar aula, dan mereka juga bisa bersaksi. Beberapa murid berjalan memasuki aula dengan gemetar. Mereka semua adalah orang-orang yang pernah mengikuti Kang Lu di puncak Suinyao sebelumnya. Akan tetapi, mereka tampak sangat gugup saat ini dan bahkan tidak berani mengangkat kepala. Salam kepada ketua dan semua tetua. Setelah kelima orang itu masuk, mereka membungkuk hormat kepada semua orang, lalu berdiri di sana sambil tampak sedikit bingung. Penatua Gao menatap kelima orang itu dan memberi isyarat dengan matanya bahwa mereka tidak perlu gugup. Ceritakan kepada kami semua yang kamu lihat hari itu, kata tetua Gao dengan dingin. Mendengar ini, kelima orang itu tampak sedikit ragu-ragu dan semua memandang Fang Lin. Penatua Gao sedikit mengernyit saat melihat ini. Namun tak lama kemudian, kelima orang ini, seperti Kang Lu tadi, menuduh Fang Lin telah menyakiti rekan-rekan seperguruannya di puncak Suinyao. Kursi pertama, para tetua, kalian semua telah mendengarnya. Orang-orang ini adalah saksi pada hari itu. Kata-kata mereka cukup untuk dijadikan bukti. Penatua Gao melirik Fang Lin dengan muram, lalu berbicara keras kepada semua orang. Titik. Kang Lu berlutut di samping dan menatap Fang Lin dengan kejam, dengan kegilaan dan kebencian di matanya. Sebaliknya, kelima murid yang memberikan kesaksian tampak gelisah, seolah-olah datang ke aula untuk menuduh Fang Lin bukanlah niat mereka. Fang Lin tampak sangat tenang dari awal hingga akhir. Bahkan ketika kelima orang itu menuduhnya, tidak tampak gejolak di wajahnya. Fang Lin telah mengantisipasi adegan ini. Bahkan jika dia telah menggunakan nama Han Yinyu untuk mengintimidasi orang lain di puncak Suinyao sebelumnya, pasti akan ada orang yang akan bangkit dan bersaksi melawannya. Lagi pula, kebanyakan orang itu adalah anak buah Yu Qiufan. Di bawah instruksi Yu Qiufan, bahkan jika mereka tidak mau, mereka akan tetap berdiri dan bersaksi melawan Fang Lin. Jika Yu Qiufan tidak berada di belakang Kang Lu, saya khawatir tidak akan ada seorang pun yang maju untuk bersaksi melawan Fang Lin. Gu Daofeng menatap Fang Lin dan bertanya, Fang Lin, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Fang Lin tersenyum tipis dan berkata, saya punya pertanyaan. Karena mereka terus mengatakan bahwa saya memberi Kang Lu pil racun, maka semua tetua yang hadir di sini, kalian semua adalah ahli alkimia senior, apakah tidak ada yang memeriksa apakah ada pil racun di tubuh Kang Lu? Setelah kata-kata itu diucapkan, banyak tetua yang hadir tertegun sejenak, lalu mereka semua menatap Kang Lu. Penatua Gao diam-diam terkejut. Dia telah memeriksa tubuh Kang Lu sejak lama, tetapi tidak menemukan tanda-tanda keracunan. Ini adalah celah yang besar, tetapi bukan tidak dapat dihindari. Penatua Gao segera berkata, meskipun tidak ada tanda-tanda keracunan di tubuh Kang Lu, menurut kesaksian para murid ini, racunnya tidak akan langsung bekerja, tetapi akan bekerja dalam waktu 1 bulan. Fakta bahwa racunnya tidak dapat dideteksi sekarang tidak berarti bahwa Kang Lu tidak diracuni. Selain itu, kesaksian orang-orang ini sudah cukup untuk menghukum Fang Lin. Mu Yan tiba-tiba mencibir dan berdiri, ini konyol. Bahkan tidak ada tanda-tanda keracunan, tetapi mereka mengatakan Fang Lin memberi Kang Lu pil racun. Ini terlalu konyol. Ekspresi Penatua Gao tetap tidak berubah saat dia berkata, banyak pil racun memiliki karakteristik tersembunyi dan tidak berefek. Jika kita menunggu sampai pil racun Kang Lu berefek sebelum menginterogasi Fang Lin, bukankah itu akan membuang-buang nyawa Kang Lu? Wajah Mu Yan dipenuhi rasa dingin. Dia menatap Penatua Gao dan bertanya dengan tegas, jika Kang Lu tidak diracuni, bukankah itu berarti Fang Lin dituduh secara salah? Mungkinkah menurut pendapat Penatua Gao, tidak apa-apa menuduh Fang Lin secara salah, tetapi tidak Kang Lu? Penatua Gao, apakah Anda seorang penatua dari sekte dan saya, atau seorang penatua Kang Lu? Anda memiliki motif tersembunyi dan mencoba untuk bergabung dengan Kang Lu untuk merusak kejeniusan sekte dan saya. Anda benar-benar bersalah atas kejahatan yang keji. Perkataan Mu Yan sangat tajam, dan tetua Gao sangat marah hingga dia menggertakkan giginya, dengan amarah yang membara di matanya. Suasana di aula itu aneh,
dan banyak orang menatap Penatua Gao dan tertawa diam-diam. Beberapa orang juga mengagumi Mu Yan. Untuk mengkritik secara terbuka seorang tetua yang memiliki status tinggi di aula ini dibutuhkan bukan hanya rasa percaya diri tetapi juga keberanian. Mu Yan, beraninya kau memfitnahku. Tetua Gao berkata dengan marah, tatapan matanya sangat suram. Mu Yan menunjukkan ekspresi meremehkan dan berkata, apakah itu fitnah atau bukan, hanya Anda, Tetua Gao, yang mengetahuinya di dalam hati Anda. Namun, saya mendengar bahwa Anda tampaknya memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan Kang Lu secara rahasia. Mendengar ini, ekspresi Penatua Gao akhirnya berubah, dan dia segera membalas Mu Yan, di aula Danzong ini, kamu memfitnahku tanpa bukti, apa niatmu? Mu Yan mengabaikannya dan hanya mencibir 2 kali. Tetua Gao mengumpat dalam hati dan menatap orang lain di sekitarnya. Mereka semua memiliki ekspresi aneh. Jelaslah bahwa kata-kata Mu Yan telah menyebabkan banyak tetua meragukan niat Tetua Gao. Guru, Mu Yan hanya berusaha menutupi kesalahan Fang Lin. Namun, apa yang dilakukannya itu benar. Saya mohon Anda menghukumnya dengan keras dan membasmi praktik-praktik tidak sehat di sekte dan kami. Tetua Gao berkata dengan suara yang dalam, sementara menahan amarah di dadanya. Tetua Paviliun dan juga angkat bicara Fang Lin, yang secara pribadi menjual ramuan, adalah orang yang melanggar hukum. Tidak mengherankan jika dia akan menyakiti sesama muridnya. Saya pikir dia harus dihukum atas kedua kejahatannya dan diberi hukuman yang lebih berat. Meng Wuyu, Mu Yan dan beberapa tetua lainnya segera berubah warna. Mereka akan memukul Fang Lin sampai mati dengan 1 pukulan. Jika dia dihukum karena 2 kejahatan pada saat yang sama, dia tidak akan pernah bisa membuka lembaran baru. Meng Wuyu dan Mu Yan saling memandang dan hendak berdiri untuk membela Fang Lin. Guru, saya tidak bersalah. Fang Lin tiba-tiba berkata, tampak sangat sedih. Gu Daofeng mengerutkan kening dan bertanya, sekarang seseorang telah bersaksi melawanmu, apa keluhanmu? Fang Lin berkata dengan wajah masam, melapor kepada kepala biksu, aku hanya berada di alam elemen manusia tingkat kelima. Bagaimana mungkin aku memaksa Kang Lu untuk meminum pil racun? Bukankah ini melebih-lebihkan kemampuanku? Setelah kata-kata ini diucapkan, Penatua Gao tertegun sejenak, Kang Lu tertegun sejenak, dan kelima murid yang bersaksi juga tercengang di mana mereka berada. Wajah Fang Lin penuh dengan kepolosan. Dia melepaskan energi internalnya, yang memang hanya pada tingkat kelima Yuan manusia, dan di antara tingkat kelima Yuan manusia, itu dianggap sebagai tingkat yang sangat rata-rata. Kang Lu langsung menjadi gila, menunjuk Fang Lin dan berteriak tidak mungkin. Dia berada di level ke-8 elemen manusia. Dia jelas bukan di level ke-5 elemen manusia. Dia berbohong, dia menipu kita. Meskipun Penatua Gao memiliki lebih banyak keraguan dalam benaknya, dia marah ketika melihat perilaku buruk Kang Lu, dan menamparnya ke tanah. Kang Lu ditampar di wajahnya dan akhirnya sedikit sadar, tatapannya kosong. Tetua Gao tampak muram dan ingin mengambil tindakan untuk memeriksa keadaan Fang Lin secara menyeluruh, tetapi Fang Lin dengan cepat berkata dengan takut Tetua Gao, apa yang akan kau lakukan? Aku tidak pernah menyinggungmu. Apakah kau akan membasmiku di depan kepala suku dan para tetua? Ekspresi wajah Tetua Gao membeku, dan dia berjongkok di sana, berharap dia bisa menjepit Fang Lin ke tanah dan memukulinya. Yan Zhengfeng keluar dan berkata, biar aku saja. Setelah berkata demikian, dia berjalan ke samping Fang Lin dan menatapnya dengan mata penuh selidik. Jangan bergerak, aku tidak akan menyakitimu. Yan Zhengfeng berkata sambil tersenyum kecut, lalu meletakkan tangannya dengan lembut di bahu Fang Lin. Tidak ada seorang pun yang keberatan membiarkan Yan Zhengfeng, seorang tetua dari generasi yang sangat senior, memeriksa wilayah Fang Lin. Lagi pula, Yan Zhengfeng dapat dikatakan sebagai orang yang paling adil dan tidak mementingkan diri sendiri di seluruh sekte dan dia pasti tidak akan memihak pihak manapun. Melihat ekspresi tenang Fang Lin, Penatua Gao dan Kang Lu merasa gugup, dengan sedikit perasaan gelisah di hati mereka. Kang Lu terus menggumamkan kata mustahil. Dia tidak percaya Fang Lin bisa menyembunyikan kebenaran. Dia jelas berada di tingkat ke-8 unsur manusia, jadi bagaimana dia bisa menjadi tingkat ke-5 unsur manusia setelah tiba di sini? Setelah beberapa saat, Yan Zhengfeng mengangkat tangannya dan meletakkannya di belakang punggungnya, tanpa ekspresi apapun di wajah tuanya. Perilakunya membuat Penatua Gao dan Kang Lu semakin gugup. Penatua Yan, apakah tingkat kekuatan Fang Lin benar-benar hanya tingkat ke-5 Yuan manusia? Gu Daofeng bertanya. Yan Zhengfeng tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk. Melihat Yan Zhengfeng mengangguk, kepala Tetua Gao tiba-tiba berdengung, dan Kang Lu bahkan tersenyum sedih. Dia tampak kehilangan seluruh tenaga dan semangatnya, dan menjadi lesu sepenuhnya. Tidak mungkin. Alam Fang Lin jelas merupakan alam Yuan manusia tingkat 8, bagaimana mungkin dia hanya berada di alam kelima? Penatua Gao segera bertanya.
Dia tidak bisa tidak mempertanyakannya. Begitu alam Fang Lin dipastikan berada di tingkat kelima unsur manusia, semua tuduhannya sebelumnya terhadap Fang Lin akan menjadi bahan tertawaan. Seorang murid tingkat rendah di tingkat kelima Yuan. Dia benar-benar memaksa Kang Lu meminum pil racun. Akan menjadi lelucon besar jika ini diceritakan kepada orang lain. Kecuali Kang Lu bukan orang bodoh, dengan kekuatannya, akankah dia membiarkan Fang Lin, yang hanya berada di tingkat kelima elemen manusia, berhasil? Semua tuduhan itu didasarkan pada kekuatan Fang Lin yang dahsyat di tingkat ke-8 elemen manusia. Tetapi Fang Lin hanya berada pada tingkat kelima unsur manusia, yang pada dasarnya membantah tuduhan Penatua Gao. Bahkan jika seseorang bersaksi, itu akan dianggap sumpah palsu. Mendengar pertanyaan yang agak tidak pantas dari Tetua Gao, Yan Zhengfeng berkata dengan acuh tak acuh mengapa. Tetua Gao menanyaiku. Penatua Gao segera tenang, dengan sedikit keringat di dahinya. Kata-kata yang dia ucapkan tadi memang agak tidak pantas. Maafkan saya, Tetua Yan. Saya tidak bertanya kepada Anda, saya hanya memiliki beberapa keraguan di hati saya. Penatua Gao segera menangkupkan tinjunya ke arah Yan Zhengfeng dan berkata dengan sikap hormat. Yan Zhengfeng berkata, apa yang kamu ragukan? Aku sendiri yang memeriksa alam Fang Lin. Mungkinkah itu palsu? Penatua Gao berkeringat deras dan melambaikan tangannya berulang kali. Baiklah, karena kau mencurigaiku, pergilah dan periksa sendiri, ya. Yan Zhengfeng akhirnya mendengus dingin, membuat Tetua Gao diam-diam mengerang dalam hatinya. Dia sama sekali tidak bermaksud menyinggung orang yang lebih tua dari generasi yang lebih senior itu, tetapi sekarang dia malah menyinggungnya. Tetapi setelah dipikir-pikir lagi, mungkin saja Yan Zhengfeng sengaja menyembunyikan tingkat kultivasi Fang Lin. Meski kemungkinan ini sangat rendah, Penatua Gao tetap tidak dapat menahan rasa curiga. Lupakan saja, sudah sampai pada titik ini. Aku harus memeriksanya sendiri untuk mendapatkan kesimpulan yang pasti. Penatua Gao menggertakkan giginya dan benar-benar berjalan ke sisi Fang Lin untuk memeriksa wilayah Fang Lin. Fang Lin tidak punya pilihan lain selain membiarkan Penatua Gao meletakkan tangannya di bahunya. Setelah beberapa saat menarik napas, wajah Penatua Gao dipenuhi dengan keterkejutan, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Ini benar-benar level kelima dari Yuan manusia. Penatua Gao tidak dapat mempercayai fakta ini, tetapi dia memang merasakan fluktuasi energi internal tingkat kelima Yuan manusia dari tubuh Fang Lin. Ini sepenuhnya benar. Tetua Gao tiba-tiba berbalik dan menatap Kang Lu, wajahnya penuh amarah. Kang Lu, beraninya kau berbohong padaku. Tetua Gao meraung dan tampak geram. Kang Lu terkejut dan berulang kali menjelaskan Penatua Gao, saya tidak berbohong kepada Anda, semua yang saya katakan adalah benar. Kelima murid yang datang untuk memberi kesaksian semuanya gemetar seperti saringan. Situasi saat ini jelas sepenuhnya di luar dugaan mereka. Penatua Gao menggertakkan giginya. Jika ini bukan aula utama Danzong, dia pasti sudah membasmi Kang Lu dengan tangan kosong. Otang pembawa sial, beraninya dia ngomong sembarangan dan bikin aku malu hari ini. Beneran menyebalkan. Penatua Gao telah memarahi Kang Lu di dalam hatinya dan sepenuhnya menyerah untuk menuduh Fang Lin. Tuan pertama, saya benar-benar malu karena ditipu oleh Kang Lu. Tidak mungkin Fang Lin melakukan hal-hal itu. Tetua Gao berkata kepada Gu Daofeng dengan ekspresi bersalah di wajahnya dan mengepalkan tinjunya. Kang Lu memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa Penatua Gao akan meninggalkannya secepat itu. Kelima murid dan Zong tampak pucat pasi. Bukankah situasinya berubah terlalu cepat? Bagi mereka berlima, tampil dan memberikan kesaksian saja sudah merupakan risiko yang sangat besar, tetapi kini mereka gagal. Ini akan menempatkan mereka berlima dalam situasi yang paling memalukan. Zhao Dengming dan Yu Zhen saling berpandangan dan tetap diam. Segala sesuatunya telah sampai pada titik ini dan betapapun tidak rela dan tidak dapat dipercayanya perasaan mereka, mereka tidak punya pilihan selain menerimanya. Meng Wuyu, Mu Yan dan para tetua lainnya memperlihatkan ekspresi gembira di wajah mereka, mereka memandang dengan bangga ke arah Zhao Dengming dan orang lain di seberang yang memperlihatkan ekspresi agak jelek. Kang Lu, kau menjebak Fang Lin, sungguh tercela. Gu Daofeng berkata dengan nada tajam. Kang Lu terjatuh ke tanah. Dia ingin tertawa, tetapi dia tidak bisa. Hanya ada keputusasaan dan kesedihan di hatinya. Aku tidak bisa mengalahkan Fang Lin, dia monster. Aku tidak bisa mengalahkannya apapun yang terjadi. Bahkan dengan Yuki Ufan, aku tetap bukan tandingannya. Hati Kang Lu terasa dingin. Mengira dirinya masih diracuni oleh pil perusak pikiran, raut wajah Kang Lu tiba-tiba menjadi ganas dan gila. Fang Lin, aku ingin kau mati. Kang Lu tiba-tiba melompat berdiri, seolah-olah dia telah kehilangan akal, dan menerkam ke arah Fang Lin seperti orang gila. Lancang, berani, berhenti. Puluhan suara makian pun terdengar. Penatua Gao adalah yang paling dekat dan bisa saja mengambil tindakan untuk menghentikan mereka, tetapi dia berhenti di saat hendak bertindak.
Selama pemukulan ini, Kang Lu telah mencengkeram tenggorokan Fang Lin dengan kedua tangannya. Namun pada saat berikutnya, aura yang tak terlukiskan meledak dari Gu Daofeng. Kang Lu terkena pukulan keras dan terlempar ke belakang, punggungnya membentur pilar aula. Engah, darah menyembur keluar dari mulut Kang Lu, dan andalamnya dihancurkan oleh Gu Daofeng dalam sekejap. Pada saat ini, Kang Lu terus-menerus memuntahkan andalam yang hancur dari mulutnya, dan dia akan mati dalam waktu singkat. Fang Lin tampak terkejut, tetapi hatinya sangat tenang. Dia memandang Kang Lu yang sekarat tanpa rasa simpati atau belas kasihan. Kang Lu tergeletak di tanah, darah bercampur andalam mengalir keluar dari mulutnya, dengan senyum aneh di wajahnya. Aku kalah, hahaha, aku kalah pada akhirnya. Kang Lu tertawa sia-sia, matanya masih tertuju pada Fang Lin. Fang Lin menatapnya, bibirnya melengkung membentuk senyum. Kang Lu hanya menatap Fang Lin, tak bergerak, kilau di matanya pun sirna. Kang Lu sudah meninggal. Gu Daofeng bahkan tidak melihat tubuh Kang Lu, dan berkata dengan tenang Kang Lu telah memfitnah sesama muridnya, yang merupakan kejahatan pertama. Dia melakukan pembasmian di depan umum, yang merupakan kejahatan kedua. Dia mengabaikan otoritasku, yang merupakan kejahatan ketiga. Dengan tiga kejahatan ini, dia harus mati. Perdana Menteri bijaksana. Semua orang berkata serempak. Gu Daofeng mengarahkan pandangannya pada Fang Lin. Pada saat ini, Fang Lin merasa ada sedikit niat membasmi dalam tatapan Gu Daofeng. Jejak niat membasmi ini tersembunyi sangat dalam, tetapi Fang Lin masih merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia sedang ditatap oleh seekor binatang buas yang menakutkan. Fang Lin, yang menjual ramuan secara pribadi, diperintahkan untuk dikurung di rumahnya selama 3 bulan. Gu Daofeng berkata dengan tenang. Tahanan rumah selama 3 bulan bukan berarti tahanan rumah di kediaman Fang Lin, melainkan kurungan di dalam gua, di mana ia menjalani tahanan rumah selama 3 bulan dan tidak diperbolehkan keluar dari gua sama sekali. Gua tersebut bernama Gua Penekan Setan, yang merupakan gua yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Awalnya tempat ini merupakan tempat para pemimpin sekte Zixia biasa memenjarakan monster-monster kuat. Seiring berjalannya waktu, tidak ada lagi monster yang dipenjara di sana dan tempat itu menjadi tempat untuk memenjarakan para pengikutnya. Bagi murid yang melakukan tindak pidana, lamanya penahanan akan ditentukan berdasarkan beratnya tindak pidana. Hukuman yang paling berat adalah kurungan seumur hidup. Dia akan dikurung dalam gua pengusir setan itu sepanjang hidupnya, tidak pernah melihat cahaya matahari, sampai dia meninggal karena usia tua. Dikurung di gua penekan setan selama 3 bulan sebenarnya bukanlah hukuman yang sangat serius. Akan tetapi, ada banyak orang aneh di gua penekan setan yang telah dipenjara dalam waktu lama dan kepribadian mereka telah banyak berubah. Jika pendatang baru memasuki gua penekan setan, pada dasarnya mereka akan disiksa dengan kejam. Meskipun mereka tidak kehilangan nyawa, setelah mereka keluar, mereka pada dasarnya disiksa hingga tidak bisa dikenali lagi oleh orang-orang di dalam. Di gua penekan setan, selama tidak ada yang mati, tidak akan ada yang peduli apa yang kamu lakukan. Setelah mendengar bahwa Fang Lin akan dikurung di gua penekan setan, ekspresi Meng Wuyu dan Mu Yan berubah. Yan Zhengfeng juga mengerutkan kening dan melirik Gu Daofeng. Tetua dari paviliun dan mencibir. Dia menuduh Fang Lin menjual pil secara pribadi, yang bukan merupakan kejahatan serius. Sudah sangat baik Fang Lin bisa menerima hukuman seperti itu. Guru, Fang Lin telah memberikan kontribusi besar bagi sekte dan kita dan dapat diampuni. Mu Yan melangkah maju dan berkata. Ketika semua orang mendengar ini, mereka segera menyadari bahwa Fang Lin memang telah memberikan kontribusi besar bagi sekte dan dia harus dimaafkan baik secara moral maupun logis. Meng Wuyu juga berdiri dan memohon agar Fang Lin diampuni. Banyak tetua yang memiliki niat baik terhadap Fang Lin juga berdiri dan meminta agar Fang Lin diampuni. Tuan, mohon pertimbangkan baik-baik. Yan Zhengfeng berkata dengan tenang. Meskipun dia tidak secara langsung meminta agar Fang Lin diampuni, dia juga menjelaskan sikapnya. Tetua Gao, Zhao Dengming, Yu Zhen, para tetua paviliun dan yang lainnya semuanya tampak tidak senang. Mereka akhirnya berhasil membuat Fang Lin mengakui kesalahannya, tetapi mereka masih tidak dapat menghapus kontribusi Fang Lin sebelumnya. Dengan jasanya itu, Fang Lin memang dapat dibebaskan dari hukuman. Gu Daofeng tampak tenang seperti biasa dan berkata, Fang Lin telah memberikan kontribusi besar, yang dapat digunakan untuk mengimbangi pekerjaan selama 2 bulan. Sebagai hukuman, dia akan dikurung di gua penekan Ibel selama 1 bulan. Mendengar ini, Meng Wuyu, Mu Yan dan yang lainnya masih merasa tidak puas dan ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Gu Daofeng sama sekali tidak peduli. Mereka langsung terdiam, mengetahui dalam hati mereka bahwa jika mereka terus berbicara, Gu Daofeng tidak akan mengubah keputusannya. Dia bertekad untuk menghukum Fang Lin.
Ini bukan karena Fang Lin telah melakukan kesalahan dan perlu dihukum, tetapi karena Gu Daofeng sendiri ingin menghukum Fang Lin, dan penjualan ramuan secara pribadi hanyalah alasan yang tepat. Bahkan jika Fang Lin telah memberikan kontribusi pada Danzong, di mata Gu Daofeng, itu tidak layak disebutkan. Dia bertekad untuk menghukum Fang Lin, dan dia tidak akan goyah sekalipun orang lain memohon padanya. Yan Zhengfeng menatap Gu Daofeng dalam-dalam, mendesah, dan tampak semakin tua. Zhao Dengming dan yang lainnya menunjukkan kegembiraan di wajah mereka, tetapi ketika mereka melihat mayat Kang Lu dengan mata terbuka, kegembiraan di hati mereka langsung lenyap. Dalam kontes ini, Fang Lin tidak kalah, tetapi Kang Lu kehilangan nyawanya. Pada akhirnya, Fang Lin hanya menerima hukuman yang tidak terlalu menyakitkan. Tentu saja, bagaimana melaksanakan kurungan 1 bulan di Gua Penekan Setan adalah masalah lain. Setidaknya di permukaan, Kang Lu dan Penatua Gao dikalahkan. Yang terburuk adalah Kang Lu, yang meninggal secara tragis di aula, dibasmi oleh kepala biara sendiri. Dia tidak hanya kehilangan nyawanya, tetapi reputasinya akan tetap buruk selama ribuan tahun setelah kematiannya. Murid Sekte Zixia manapun pasti akan meludahi Kang Lu saat membicarakannya. Fang Lin tidak mengatakan apapun dari awal sampai akhir. Dia tidak terkejut dengan keyakinan Gu Daofeng padanya. Dia sangat jelas tentang sikap Gu Daofeng terhadapnya. Sekalipun dia telah memberikan kontribusi, tidak ada cara untuk mencegah Gu Daofeng menghukumnya. Seret tubuh Kang Lu dan buang keluar dari gerbang gunung. Hancurkan semua catatan tentangnya di Sekte Zixia. Orang ini tidak akan pernah menjadi murid Sekte Zixia lagi. Tetua Yu, kau akan membawa Fang Lin ke Gua Penekan Ibel. Selain itu, kelima murid ini juga akan dipenjara di Gua Penekan Ibel dan dikurung selama 2 tahun. Setelah Gu Daofeng selesai berbicara, dia bangkit dan pergi. Kelima murid yang keluar untuk bersaksi melawan Fang Lin tercengang ketika mereka mendengar kata-kata Gu Daofeng. Awalnya mereka masih memiliki mentalitas beruntung, berpikir bahwa mereka akan dapat lolos dari hukuman, tetapi hasilnya kejam. Gu Daofeng masih menghukum mereka berlima untuk dikurung di Gua Ibel selama 2 tahun. Saat mereka memikirkan kenyataan bahwa mereka harus menghabiskan 2 tahun ke depan di Gua Penekan Setan, mereka berlima merasakan hawa dingin dan putus asa di hati mereka. Itu Gua Pengusir Setan, bukan tempat yang baik. Jika Anda masuk ke sana dan dipenjara selama 2 tahun, apakah Anda akan tetap menjadi manusia saat keluar? Kelima orang itu bahkan sempat terlintas pikiran untuk basmi diri, sebab mereka mendengar bahwa penghuni Gua Penekan Setan itu semuanya orang cabul, bahkan ada orang gila yang menyukai homoualitas. Beberapa murid laki-laki muda dan tampan telah dipenjara di Gua Penekan Setan dan disiksa dengan brutal. Fang Lin memandang kelima orang itu dan tertawa dalam hatinya. Saya meminta Anda untuk keluar dan bersaksi melawan saya. Apakah kamu bahagia sekarang? Gu Daofeng pergi, dan banyak tetua juga pergi. Meng Wuyu dan Mu Yan memberi Fang Lin beberapa nasihat, memberitahunya untuk berhati-hati di Gua Penekan Setan dan bahwa dia bisa keluar setelah bertahan selama sebulan. Fang Lin tentu saja mengangguk berulang kali. Yu Zhen mendengus dingin dan melambaikan tangannya. 6 rantai hitam pekat muncul dan mengunci tangan Fang Lin dan kelima muridnya masing-masing. Kelima murid tidak bereaksi sama sekali, tetapi Fang Lin mengerutkan kening. Dia tidak suka dikurung. Meng Wuyu dan Mu Yan juga memelototi Yu Zhen. Bahkan jika Fang Lin harus dipenjara di Gua Penekan Setan selama sebulan, tidak perlu mengurungnya seperti ini. Penatua Yu, Fang Lin hanya menjalani tahanan rumah selama sebulan. Apakah perlu untuk memenjarakannya dengan rantai? Mu Yan menatap Yu Zhen dengan dingin dan berbicara. Ekspresi Yu Zhen tetap tidak berubah saat dia berkata, Fang Lin adalah seorang penjahat, jadi tentu saja tangannya harus dikunci. Kalau tidak, jika dia melakukan kesalahan, aku tidak akan bisa menerima konsekuensinya. Meng Wuyu dan Mu Yan tidak dapat membantahnya. Walaupun kurungannya hanya 1 bulan, Fang Lin memang sudah berbuat jahat, dan sudah sepantasnya tangannya dirantai. Pada saat ini, Yan Zhengfeng, yang telah meninggalkan aula sebelumnya, tiba-tiba muncul di belakang semua orang dan berkata dengan tiba-tiba, Penatua Yu, singkirkan rantai itu. Seluruh tubuh Yu Zhen membeku. Dia berbalik dan melihat Yan Zhengfeng memalingkan mukanya, wajahnya tampak semakin jelek. Meng Wuyu dan Mu Yan menatap punggung Yan Zhengfeng dengan ekspresi hormat dan terima kasih. Fang Lin juga berbalik dan membungkuk kepada Yan Zhengfeng. Yan Zhengfeng hanya mengucapkan 1 kalimat, tapi Yu Zhen tidak berani mengabaikan kata-kata Yan Zhengfeng. Penatua Yu, tanganku sakit. Fang Lin berkata sambil tersenyum dengan sengaja. Yu Zhen sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Dia hanya bisa memasang wajah dingin dan mengambil kembali rantai yang mengikat Fang Lin. Sedangkan 5 orang lainnya tidak mendapatkan perlakuan demikian dan hanya bisa terus diikat dengan rantai. Kita sudah sampai. Ini adalah Gua Penekan Ibel, dan disinilah kalian para murid di penjara. Yu Zhen berwajah dingin,
memegang 5 rantai di tangannya, dan berkata dengan nada sangat tidak sabar. Fang Lin mengikuti di belakang Yu Zhen dengan tenang sambil melihat sekeliling. Dilihat dari perilakunya, dia tidak tampak seperti seorang penjahat yang akan dipenjara di gua penekan setan. Adapun kelima orang murid yang tangannya dirantai, mereka semua berwajah murung, dan nampak sangat lesu. Lagi pula, setelah dikurung dalam gua penekan setan selama 2 tahun, akan aneh jika dia bisa bersemangat. Sudah cukup baik bahwa dia tidak terjatuh ke tanah karena takut. Gua penekan setan sebenarnya adalah sebuah gua, yang terletak di bawah gunung penekan setan. Di luar gua terdapat daerah terpencil dengan 4 pilar batu hitam pekat berdiri di kedua sisinya. Gunung penekan setan terletak di Sekte Zixia, dan merupakan tempat yang jarang dikunjungi orang. Lagi pula, lebih dari separuh bagian dalam gunung penekan setan telah dilubangi, dan gunung itu sangat sunyi. Saat mereka mendekati 4 pilar batu, aura menakutkan menyebar ke arah mereka. Kelima murid yang berada di garis depan merasakan aura mengerikan ini dan mulai gemetar, merasa tidak nyaman. Yu Zhen menatap keempat pilar batu itu dengan rasa jijik, lalu menarik kembali pandangannya dan berjalan menuju pintu masuk gua bersama kelima orang itu dan Fang Lin tanpa mengalihkan pandangan. Fang Lin, di sisi lain, menatap keempat pilar batu hitam itu dengan rasa ingin tahu di matanya, dan ekspresi serius di wajahnya. Keempat pilar batu itu tingginya lebih dari 3 kaki, setebal 2 orang yang dapat memeluknya, dan berwarna hitam pekat dari atas ke bawah, dengan banyak rantai melilitinya. Rantai ini juga berwarna hitam pekat, dan tidak mudah melihatnya jika Anda jauh. Fang Lin berhenti, berjalan ke pilar batu, dan menatap rantai di pilar itu. Baunya kuat sekali. Fang Lin berkata dalam hati. Aura seram yang terpancar dari pilar batu ini memang luar biasa. Karena begitu dekatnya, Fang Lin juga bisa merasakan dinginnya sampai ke tulang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Tidak ada pilihan bagi Fang Lin selain mundur beberapa langkah tetapi tidak pergi. Yu Zhen berbalik dan menemukan Fang Lin tidak ada di belakangnya. Sebaliknya, dia berdiri di dekat pilar batu dengan kepala terangkat karena linglung. Dia langsung marah dan berteriak, Fang Lin, apa yang kamu lakukan? Cepat ke sini. Fang Lin berkata tanpa menoleh, tunggu sebentar. Kita akhirnya sampai di gua penekan Ibel, jadi sebaiknya kita perhatikan baik-baik pemandangan di sekitarnya. Kalau tidak, bukankah akan membuang-buang waktu? Mendengar ini, Yu Zhen terdiam, dan kelima muridnya menangis. Fang Lin benar-benar punya waktu luang untuk menikmati pemandangan. Bagaimana bisa ada orang yang tidak berperasaan seperti itu? Fang Lin menatap pilar batu itu sejenak, dan atas desakan Yu Zhen yang tidak sabar, dia akhirnya mengerutkan kening, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Apakah ini benar-benar terjadi? Ada sedikit ekspresi terkejut di mata Fang Lin, tetapi dia segera berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan kembali ke tim. Yu Zhen menatapnya dengan ketidakpuasan, dan terus berjalan menuju pintu masuk gua bersama beberapa orang. Ketika Anda tiba di pintu masuk gua, Anda akan melihat pintu batu perunggu yang sepenuhnya menghalangi jalan masuk dari atas ke bawah. Di sisi kiri gerbang batu, ada seorang lelaki setengah baya dengan wajah tegas duduk bersila. Yu Zhen segera memberi hormat kepada pria parubaya itu, dengan rasa kagum yang jelas terlihat di wajahnya. Fang Lin memperhatikan bahwa meskipun pria itu tampak setengah baya, rambutnya sudah berusia setengah ratus tahun. Dia memiliki firasat kuat akan perubahan dan tampak muram. Pria parubaya itu membuka matanya yang tampak kosong dan tak bernyawa. Dia memberi orang-orang perasaan seperti sepotong kayu yang akan membusuk. Berapa lama Anda akan ditahan? Pria parubaya itu bertanya. Suaranya sangat serak, seperti 2 potong kulit pohon tua yang bergesekan satu sama lain. Yu Zhen segera menjawab kelima orang ini akan ditahan selama 2 tahun, dan yang lainnya akan ditahan selama 1 bulan. Mendengar ini, pria parubaya itu menatap Fang Lin. Fang Lin tersenyum tipis dan memberi hormat kepada pria itu sambil mengepalkan tangannya. Masuk. Pria parubaya itu mengabaikan Fang Lin dan melambaikan tangannya. Pintu batu di belakangnya bergemuruh dan tiba-tiba bau tak sedap tercium dari balik pintu batu itu. Setelah mengucapkan terima kasih kepada pria parubaya itu, Yu Zhen segera membawa Fang Lin dan 5 orang lainnya ke dalam gua. Di balik gua batu tersebut, terdapat sebuah lorong panjang dengan api abadi di kedua sisi lorong, yang memberikan sedikit cahaya di lorong tersebut. Lorong itu dalam dan sempit. Saat berjalan di dalamnya, Anda secara bertahap akan merasa gugup dan bahkan takut untuk melanjutkan. Kelima murid yang lebih rendah berada dalam situasi ini. Semakin jauh mereka melangkah, semakin gelisah mereka jadinya. Cepatlah, jangan berlama-lama. Yu Zhen langsung berteriak pada kelima orang itu saat dia melihat mereka berjalan semakin lambat. Kelima murid itu diam-diam mengerang dalam hati, tetapi mereka hanya bisa terus bergerak maju. Setelah berjalan sekitar setengah jam, ruang-ruang batu yang kosong mulai tampak di kiri dan kanan.
Fang Lin dan kelima muridnya berbalik dan melihat dua orang kurus terbaring di sebuah ruangan batu. Mereka tampak linglung, dan seolah-olah mereka tidak melihat Fang Lin dan yang lainnya yang tengah memperhatikan mereka sama sekali. Ketika kelima murid yang peringkatnya lebih rendah melihat keadaan menyedihkan kedua orang ini, mereka merasakan hawa dingin di hati mereka, seolah-olah mereka telah melihat seperti apa rupa mereka 2 tahun kemudian. Saat kerumunan terus bergerak maju, mereka dapat melihat orang-orang di beberapa ruangan batu dari waktu ke waktu, tetapi kebanyakan dari mereka tampak sakit. Tetapi ada juga sebagian orang yang menatap Fang Lin dan yang lainnya dengan mata dingin saat mereka berjalan melewati ruang batu. Hei, pendatang baru, kemarilah. Seorang pria berterbuka dada tertawa dan melambai kepada Fang Lin dan yang lainnya. Yu Zhen berhenti sejenak dan melihat ke arah ruang batu. Selain pria jangkung itu, ada 6 orang lain di dalam ruang batu itu. Kecuali 2 orang yang berekspresi lesu, keempat orang lainnya menyunggingkan senyum sinis, seolah-olah mereka sangat ingin bertemu Fang Lin dan yang lainnya. Yu Zhen melirik Fang Lin, sudut mulutnya melengkung, dan sebuah ide muncul di benaknya. Fang Lin, masuklah. Yu Zhen melambaikan tangannya, dan sebuah retakan muncul di tirai cahaya ruang batu, dan berkata kepada Fang Lin. Fang Lin melirik Yu Zhen yang tengah tersenyum tanpa ditutup-tutupi. Saat berikutnya, Fang Lin berjalan santai ke ruang batu, dan tirai cahaya segera kembali ke keadaan semula, dan Fang Lin tidak bisa lagi keluar dari ruang batu. Ketika orang-orang di ruang batu melihat Fang Lin masuk, mata mereka berbinar, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang menarik. Sudah lama sejak kami kedatangan pendatang baru. Sekarang kami bisa bersenang-senang sebentar, kata pemuda jangkung itu sambil menjilati lidahnya, bagaikan seekor binatang buas yang melihat mangsanya. Di luar ruang batu, Yu Zhen mendengus 2 kali, tidak lagi menatap Fang Lin, dan terus melangkah maju bersama kelima murid tingkat bawah yang sudah ketakutan setengah mati. Fang Lin berdiri di ruang batu, seperti seekor domba tak berdosa yang menghadapi segerombolan serigala lapar. Pria muda jangkung itu terkekeh dan menatap Fang Lin dari atas ke bawah. 4 orang lainnya juga berkumpul menuju Fang Lin. Anehnya, aura mereka semua cukup kuat. Kecuali pemuda jangkung itu, 4 orang lainnya berada di tingkat ke-6 alam Yuan manusia. Dan pemuda jangkung itu bahkan telah mencapai tingkat ke-7 elemen manusia. Nak, siapa namamu? Pria muda jangkung itu bertanya dengan ekspresi tertarik di wajahnya. Kelima pria itu mengelilingi Fang Lin di sudut, semuanya menatapnya dengan tatapan mengejek dan meremehkan. Nak, siapa namamu? Tanya pria muda yang tinggi itu. Fang Lin mengedipkan matanya, tanpa rasa takut sedikit pun, dan berkata namaku, aku khawatir itu akan membuatmu takut jika aku memberitahumu. Aku adalah Ding Xuanji. Kelima orang itu tercengang ketika mendengar ini, lalu pemuda jangkung itu tertawa terbahak-bahak. Ya dewa, apakah menurutmu kita bodoh? Ding Xuanji adalah salah satu dari 4 orang paling berbakat di sekte dan, bagaimana dia bisa datang ke sini? Kata pemuda jangkung itu dengan nada meremehkan. Benar sekali, aku pernah melihat Ding Xuanji sekali, dan kamu sama sekali bukan Ding Xuanji. Pemuda lain berkata sambil mencibir. Anak ini mempermainkan kita, kata orang lainnya. Tiba-tiba, kelima pria itu menatap Fang Lin dengan tatapan mata yang tajam, dan pemuda jangkung itu pun meletakkan tangannya di bahu Fang Lin tanpa rasa takut sedikit pun. Titik. Wah, kalau kamu sudah sampai di sini, kamu harus siap mental. Tempat ini tidak seperti dunia luar. Tidak akan ada yang peduli padamu. Selama tidak ada yang meninggal, kami bisa melakukan apapun padamu. Kalau kamu tidak tahu apa yang terbaik untukmu, kamu mungkin akan menderita sakit fisik. Pria muda jangkung itu berkata kepada Fang Lin dengan sungguh-sungguh, seolah-olah dia melakukan itu demi kebaikan Fang Lin sendiri. 2 lelaki kurus yang meringkuk di sudut tidak jauh dari situ melirik Fang Lin dengan hanya ekspresi acuh tak acuh di mata mereka. Fang Lin menatap kelima orang di sekitarnya dengan ekspresi tidak berbahaya dan berkata, apa yang kalian inginkan? Pemuda jangkung itu menyeringai ganas dan tiba-tiba mengerahkan tenaga pada tangan yang memegang bahu Fang Lin. Fang Lin tetap acuh tak acuh dan terus menatapnya dengan rasa ingin tahu. Pria muda yang tinggi itu mengerutkan kening. Kekuatan gerakan ini tidak bisa dianggap remeh. Bahkan seorang prajurit pada tingkat ke-6 unsur manusia akan tertekan hingga merasakan sakit yang tak tertahankan. Kok orang ini, yang kelihatannya hanya berada di level ke-5 unsur manusia, tidak bereaksi sama sekali. Pria muda jangkung itu kebingungan dan mengerahkan sedikit lebih banyak kekuatan di tangannya, tetapi dia juga mengendalikan tenaganya untuk menghindari patah tulang Fang Lin. Namun tak lama kemudian, ekspresi pemuda jangkung itu berubah. Fang Lin masih tidak bereaksi sama sekali, bahkan tidak mengerutkan kening. Pemuda jangkung itu akhirnya menyadari bahwa bahu Fang Lin sangat keras, seperti mencubit sepotong kulit sapi tua. Seberapa keras pun dia mencubit, tidak berhasil.
Bagaimana ini mungkin? Pria muda yang tinggi itu menarik tangannya karena terkejut. Ketika dia menatap Fang Lin lagi, ada sedikit ketakutan dan kebingungan di matanya. Keempat orang lainnya juga menyadari ada yang tidak beres dan mundur selangkah, tetapi tetap tidak menganggap serius Fang Lin. Lagi pula, di penjara batu ini, mereka adalah rajanya, dan siapapun yang baru masuk ke sini, tanpa kecuali, akan didisiplinkan oleh mereka. Meskipun orang di depan mereka agak aneh, pemuda jangkung itu dan yang lainnya masih percaya bahwa mereka memiliki keuntungan yang luar biasa. Fang Lin menatap mereka dengan geli dan berkata, "Aku akan memberimu kesempatan. Berlututlah dan bersujudlah kepadaku serta akui kesalahanmu. Aku bisa memaafkanmu dan tidak akan mempermalukanmu di masa mendatang." Mendengar ini, kelima orang itu mula-mula tertegun, namun kemudian semuanya tertawa terbahak-bahak. Apakah anak ini gila? Ya dewa, apakah dia pikir kita hanya hiasan? Kalian benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Tidak peduli siapa kalian di sini, bahkan anggota 4 sekte dan terhebat pun harus menundukkan kepala. Kelima orang itu memandang Fang Lin seolah-olah dia orang idiot. Mereka juga merupakan veteran penjara gua penekan setan. Dulu ada juga beberapa orang sombong yang baru saja di penjara, namun semuanya dihukum berat. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu seseorang seperti Fang Lin yang meminta mereka untuk bersujud dan mengakui kesalahannya saat itu juga. Ini bukan sekedar arogansi, melainkan arogansi. Setelah tertawa, pemuda jangkung itu menjadi marah. Penampilan Fang Lin membuatnya sangat tidak senang, dan dia tiba-tiba meninju wajah Fang Lin. "Kau sombong sekali, nak. Aku, Wang Dalong, adalah bos di sini." Pria muda bertubuh tinggi Wang Dalong meraung. Kekuatan pukulannya luar biasa. Jika seorang pendekar di bawah tingkat ke-6 unsur manusia terkena ini, kemungkinan besar ia akan langsung pingsan. Pukulan itu sangat cepat dan mencapai Fang Lin dalam sekejap mata. Fang Lin menghindar dengan langkah cepat. Wang Dalong tidak sempat menarik kembali tinjunya, dan dengan suara keras, tinjunya menghantam dinding ruang batu dengan keras. Ketika keempat pemuda itu melihat Wang Dalong meninju dinding batu, mereka tak kuasa menahan diri untuk menutup mata dan tanpa sadar menyentuh tinjunya. Wajah Wang Dalong tiba-tiba berubah dan dia berteriak sambil melindungi tinjunya. Fang Lin melirik Wang Dalong. Tinjunya berlumuran darah, dan jelaslah dia mendapat pukulan keras. "Aku akan membasmimu." Wang Dalong belum pernah menderita kerugian sebesar itu sebelumnya, dan dia bergegas menuju Fang Lin sambil meraung. Fang Lin tidak ingin terus terlibat dengan orang-orang ini, dan wajahnya menjadi sangat dingin. Ketika Wang Dalong bergegas mendekat, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mencengkeram tenggorokan Wang Dalong. Suara Wang Dalong tiba-tiba berhenti, dan tubuhnya yang tinggi benar-benar diangkat oleh Fang Lin dengan satu tangan. Wang Dalong menggerakkan tangan dan kakinya dengan gila-gilaan, mencoba menyerang Fang Lin, tetapi dia tidak punya kekuatan sama sekali. Tenggorokannya terkunci, membuatnya sulit bernafas, dan tentu saja ia tidak punya kekuatan untuk menggunakan tubuhnya. Fang Lin tersenyum dan mengerahkan sedikit tenaga dengan tangannya. Tiba-tiba, wajah Wang Dalong memerah, matanya melebar, dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Ketika keempat pemuda itu melihat pemandangan ini, mereka begitu ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka mundur satu demi satu dengan tatapan ngeri. Kedua pemuda kurus yang tadinya meringkuk di sudut dan tetap acuh tak acuh, terkejut ketika melihat hal itu. "Namamu Wang Dalong, kan? Sekarang menurutmu aku bersikap sombong dengan memintamu berlutut dan mengakui kesalahanmu?" Fang Lin berkata sambil tersenyum. Namun, senyumnya tampak begitu menakutkan bagi Wang Dalong dan keempat pemuda itu. Wang Dalong ingin menangis, tetapi dia tidak bisa. Dia merasakan vitalitas tubuhnya memudar sedikit demi sedikit, dan penglihatannya berangsur-angsur memudar. Pada saat ini, Wang Dalong akhirnya mengerti bahwa beginilah rasanya ketika seseorang hendak meninggal. Dia sangat menyesal dan tertekan. Kalau saja dia tahu kalau laki-laki ini sangat berkuasa, dia pasti tidak akan memprovokasinya. Bahkan jika dia berlutut dan mengakui kesalahannya, itu bukan masalah besar dan dia tidak akan kehilangan daging apapun. Keempat pemuda itu panik ketika mereka melihat wajah Wang Dalong berubah dari putih menjadi ungu. Tampaknya Wang Dalong akan dicekik sampai mati oleh pria itu sebentar lagi. "Saudaraku, tolong ampuni kami. Saudaraku, tolong ampuni kami." Mereka berempat segera berlutut dan memohon pada Fang Lin. Mata Wang Dalong penuh dengan keputusasaan, dan dia merasa bahwa dia akan mati di saat berikutnya. Namun, Fang Lin tetap melepaskannya dan melemparkan Wang Dalong ke tanah. Wang Dalong kembali bernapas dengan putus asa, dan tiba-tiba terbangun. Ia terus batuk-batuk dengan keras, hingga keluar air mata dan ingus. Fang Lin bahkan tidak memandang Wang Dalong. Dia menemukan sudut yang relatif bersih, duduk bersila, dan memejamkan mata untuk beristirahat. Tak lama kemudian, terdengarlah suara langkah kaki. "Wang Dalong,
yang wajahnya masih sangat pucat, dan keempat pemuda itu berlutut di depan Fang Lin, tampak ketakutan dan gemetar. Saudara Fang, biarkan aku mengusap bahumu. Saudara Fang, biar aku yang memijat kakimu. Saudara Fang, biar aku mengipasi kamu. Di dalam bilik batu, Fang Lin tengah duduk malas di atas tumpukan jerami kering, sementara empat pemuda tengah menjilatinya sambil memijat bahunya, memukul kakinya, dan mengipasinya. Fang Lin, di sisi lain, menikmati perawatan ini dengan sangat tenang. 4 hari telah berlalu sejak Fang Lin datang ke penjara gua penekan setan hari ini. Bos ruang batu ini telah berganti dari Wang Dalong menjadi Fang Lin. Dan Wang Dalong sama sekali tidak menolak. Sebaliknya, dialah yang paling menjilat Fang Lin di antara sedikit orang. Dia berharap bisa berbaring di tanah setiap hari dan berpura-pura menjadi seorang cucu. Adapun dua pemuda yang pernah diganggu, kehidupan mereka menjadi jauh lebih baik akhir-akhir ini berkat kehadiran Fang Lin. Lagi pula, Fang Lin tidak akan menindas mereka, dan Wang Dalong beserta teman-temannya tidak berani menindas kedua pria itu lagi, jadi kedua pria itu sangat kagum pada Fang Lin. Baiklah, semuanya, pergilah. Aku harus mulai bekerja. Fang Lin melambaikan tangannya, dan Wang Dalong serta keempat orang lainnya segera pergi. Fang Lin tidak peduli ada orang lain di ruang batu itu. Dia menyentuh tas 9 istana dan banyak hal muncul. Kebanyakan di antaranya adalah tanaman obat, dan ada pula beberapa pil ibel, yang pada dasarnya adalah apa yang dipanen Fang Lin di puncak obat. Gu Daofeng yang tidak tahu malu ini telah mengurangi semua hadiah yang kudapatkan karena mendaki ke puncak-puncak pencarian obat. Aku tidak tahu apakah aku bisa mendapatkannya kembali setelah aku keluar. Fang Lin tiba-tiba bergumam, dengan ekspresi ketidakpuasan di wajahnya. Ketika Wang Dalong dan yang lainnya mendengar gumaman Fang Lin, mereka semua bergidik. Lihatlah betapa beraninya dia. Dia benar-benar berani menyebut pemimpin sekte dan sebagai orang yang tidak tahu malu. Hanya dalam hal ini saja, mereka tidak dapat dibandingkan sama sekali. Fang Lin tidak memperdulikan tatapan aneh Wang Dalong dan yang lainnya, namun dengan senang hati menghitung hasil panen dari puncak Suinyao. Perjalanan ke Medisin Peak membuahkan cukup banyak keuntungan. Selain beberapa ramuan umum, perolehan terbesar adalah mutiara roh bulan. Mutiara roh bulan ini adalah harta karun ular piton berkaki 4. Itu digunakan oleh ular piton berkaki 4 saat bersiap berubah menjadi naga. Namun akhirnya hal itu dimanfaatkan oleh Fang Lin. Fang Lin tidak punya rencana untuk menggunakan mutiara roh bulan ini untuk saat ini. Lagi pula, kekuatan cahaya bulan yang terkandung dalam mutiara roh bulan ini sangat kuat. Dengan tingkat pikirannya saat ini, dia tidak membutuhkan harta karun seperti itu. Ada juga buah burung putih dan bunga giok darah Phoenix. Kedua benda ini merupakan bahan obat yang langka dan berharga. Dapat dikatakan ini adalah panen terbesar kali ini, kecuali Moon Spirit Pearl. Terutama bunga giok darah Phoenix. Meskipun bunga giok itu sendiri tidak berharga, tetapi dengan jejak darah Phoenix yang terkandung di dalamnya, nilai bunga giok ini segera menjadi berbeda. Adapun buah burung putih, ia sendiri merupakan bahan obat yang langka. Ia memiliki sifat obat ringan dan kompatibel dengan berbagai bahan obat. Dapat digunakan untuk memurnikan berbagai ramuan. Menurut pertimbangan Fang Lin, pertama-tama ia bersiap menggunakan buah burung putih untuk membuat ramuan, dan kemudian menggunakan bunga giok darah Phoenix untuk membuat ramuan. Tetapi jenis ramuan apa yang digunakan dengan buah burung putih memerlukan pertimbangan yang cermat. Lagi pula, buah burung putih hanya ada satu dan akan habis setelah digunakan. Dia harus memurnikan ramuan yang paling dibutuhkan Fang Lin saat ini. Selain itu, Fang Lin masih memiliki 8 pil ibel yang tersisa. Kecuali 3 yang diperoleh dari puncak Suinyao, 5 lainnya adalah saham Fang Lin. Wang Dalong dan yang lainnya yang berada tidak jauh melihat kejadian di depan Fang Lin, mata mereka membelalak, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menunjukkan sedikit pun keserakahan. Mereka telah merasakan betapa hebatnya Fang Lin. Bahkan jika Fang Lin mengeluarkan sesuatu yang berharga pada saat ini, mereka tidak berani berpikir apa-apa. Sekalipun mereka melakukannya, mereka hanya bisa memendamnya dalam-dalam di dalam hati dan tidak membiarkannya keluar. Wang Dalong. Pada saat ini, Fang Lin tiba-tiba berteriak. Wang Dalong segera menjawab, apa yang Anda inginkan, Bos Fang? Fang Lin mengutak-atik tanaman obat di tanah dan berkata tanpa mengangkat kepalanya, sudah berapa lama kamu dikurung di sini? Ceritakan semuanya padaku. Wang Dalong tercengang, dan yang lainnya juga bingung. Namun, Wang Dalong tidak berani menunda dan langsung berkata, saya sudah di sini selama 4 tahun. Keempat pemuda lainnya dijatuhi hukuman 3 tahun. Mereka dipenjara bersama 3 tahun lalu. Oh, lalu apa kesalahan kalian semua? Fang Lin bertanya lagi. Wang Dalong berkata dengan agak canggung, saya adalah murid Sekte Wu, dan saya telah melukai seorang murid Sekte dan dengan parah.
Keempat orang lainnya saling memandang, dan salah satu dari mereka berkata, kami berempat berasal dari sekte dan kami semua dipenjara karena bekerja sama untuk menjual ramuan berkualitas rendah secara diam-diam kepada para pengikut sekte Wu. Fang Lin melirik mereka, tersenyum, dan berkata, saya tidak menyangka kalian semua berbakat. Wang Dalong dan keempat pemuda itu sangat malu. Mereka tidak dapat membedakan apakah Fang Lin memuji atau mengejek mereka. Fang Lin menatap kedua pemuda kurus di sisi lain dan bertanya, bagaimana denganmu? Bagaimana kamu bisa masuk? Kedua lelaki itu saling berpandangan, dan yang lebih muda berkata, aku telah menyinggung Yu Qiufan, lalu dia menjebakku dan memasukkanku ke dalam penjara. Ketika dia mengatakan hal ini, ada sedikit rasa enggan dan kebencian di wajah pemuda itu. Fang Lin mengangguk dan berkata, aku juga tidak cocok dengan Yu Qiufan. Aku akan menyelesaikan masalah dengannya setelah kita keluar. Mendengar ini, pemuda itu tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya, dan berkata, Saudara Wang, meskipun Anda sangat kuat, Yu Qiufan berakar dalam di Danzong. Kita tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Fang Lin terkekeh dan berkata, Yu Qiufan punya kekuatan, tapi aku, Fang Lin, mungkin tidak akan bisa tampanya. Setelah mengatakan itu, Fang Lin menatap pemuda lainnya. Pria muda ini sedikit lebih tua, dan memiliki ekspresi kusam, seperti sepotong kayu. Fang Lin telah berada di sini selama 4 hari, dan nampaknya dia belum pernah mendengar pria ini mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimana denganmu? Apa kesalahanmu? Fang Lin bertanya. Pemuda itu tersenyum sedih dan membuka mulutnya. Fang Lin melihat lidahnya hilang. Lidahnya terpotong saat dia masuk. Tampaknya dia dikurung karena mencuri sesuatu yang sangat berharga dari seorang murid terbaik, kata pemuda di sebelahnya. Fang Lin menunjukkan sedikit simpati. Pemuda yang lidahnya terpotong tampak tertekan dan sengsara. Kakak senior Fang, mengapa Anda datang? Saya ingat saat Anda datang, Anda tidak dirantai. Ini bukan perlakuan yang pantas kami terima sebagai orang berdosa. Pemuda bernama Sendong bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang lain pun nampak penasaran, ingin tahu atas kejahatan apa kakak senior Fang ini dipenjara di tempat neraka ini. Fang Lin tersenyum tipis dan berkata, saya hanya menjual pil itu secara pribadi. Saya akan bisa pergi dalam sebulan. Mendengar ini, Sendong memandang Fang Lin dengan iri, begitu pula yang lainnya. Mereka semua telah terkurung di sini selama beberapa tahun dan merindukan dunia luar. Mengetahui Fang Lin akan pergi dalam sebulan, mereka tentu saja merasa iri. Namun, Sendong menatap Fang Lin dalam-dalam. Menurut akal sehat, meskipun kejahatan menjual ramuan secara pribadi tidak serius, hukuman penjaranya setidaknya 3 hingga 5 bulan. Bagaimana mungkin kakak senior Fang ini bisa dibebaskan hanya dalam waktu 1 bulan? Meskipun dia sedikit bingung, Sendong tidak berani bertanya lebih lanjut. Diam-diam dia menebak latar belakang macam apa yang mungkin dimiliki kakak senior Fang ini. Saudara Fang, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepadamu. Tepat saat Fang Lin menundukkan kepalanya untuk berpikir tentang jenis ramuan apa yang akan dibuat dengan buah burung putih, Wang Dalong berkata dengan hati-hati. 90.